Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alan Roynaldo Ture. Nomor induk mahasiswa 241200013. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika, angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengukuran dasar dan ketidakpastian pada hasil pengukuran. Video ini merupakan tugas pendahuluan praktikum mata kuliah Fisika Dasar yang dibimbing oleh Kak Rizky Mbayowo dan dikoordinatori oleh Kak Lili Kurniati. Selamat menyaksikan video berikut ini. Berdasarkan teori, pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur dengan satuan yang telah dijadikan acuan. Sebagai contoh, pengukuran besaran panjang dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketiga alat ini memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Ketidakpastian pada hasil pengukuran dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta X sama dengan 1/n kali NST alat. Pada pengukuran ada yang dinamakan dengan ketepatan dan ketelitian pengukuran. Yang dimaksud dengan ketepatan atau keakuratan adalah jika suatu besaran diukur beberapa kali dan menghasilkan harga yang menyebar di sekitar harga sebenarnya, maka pengukuran dikatakan akurat. Sementara itu, ketelitian atau kepresisian adalah jika hasil pengukuran terpusat di suatu daerah tertentu, maka pengukuran disebut presisi, di mana harga tiap pengukuran tidak jauh berbeda. Dalam suatu pengukuran, pasti ada hasil yang berupa angka. Dalam ilmu fisika dikenal dengan angka penting. Yang dimaksud dengan angka penting adalah yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Kemudian yang kedua adalah semua angka nol yang terletak di deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Contoh, 23,30 memiliki 4 angka penting yaitu 2, 3, 3 dan 0. Kemudian 41,620 memiliki 5 angka penting yaitu 4, 1, 6, 2 dan 0. Kemudian yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 105 memiliki 3 angka penting yaitu 1, 0 dan 5. Kemudian contoh kedua adalah 24,103 memiliki 5 angka penting yaitu 2, 4, 1, 0 dan 3. Dan yang keempat yang menggunakan angka penting adalah angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Contoh, 0,00005 memiliki satu angka penting yaitu 5. Kemudian yang kedua adalah 0,0010 memiliki dua angka penting yaitu 1 dan 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada video pembahasan pengukuran, yaitu pada beberapa pengukuran, di mana pada pengukuran besaran panjang saya mengambil contoh alat yang digunakan adalah mikrometer sekrup. Kemudian pada pengukuran massa alat yang digunakan adalah neraca Ohaus, dan pada pengukuran waktu alat yang digunakan adalah stopwatch. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur panjang benda maksimum 25 mm dengan skala terkecil 0,01 mm atau tingkat telitian 0,01 mm. Adapun bagian-bagian dari mikrometer sekrup yang pertama adalah poros tetap, poros geser, pengunci, frame, skala utama, skala nonius, pemutar, dan reset.
Cara untuk membaca skala pada mikrometer sekrup yaitu yang pertama, bacalah skala utama yang berdekatan dengan tepi selubung luar, yaitu skala yang melintang. Pada gambar di atas terbaca 5,5 mm. Kemudian yang kedua, perhatikan skala pada selubung luar atau skala nonius yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama, terlihat pada skala ke-26. Adapun hasil dari pembacaan skala pada gambar di atas, skala utama 5 ditambah dengan skala nonius, di mana nilai dari skala utama adalah 5,5 mm ditambah dengan 0,26 kali 0,01 mm yang merupakan ketelitian dari mikrometer sekrup. Jadi hasilnya adalah 5,5 mm tambah 0,26 mm sama dengan 5,76 mm. Neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah neraca yang digunakan untuk mengukur massa benda maksimum 319 gram dengan ketelitian sampai 0,01 gram. Adapun cara menggunakan neraca Ohaus yaitu putar sekrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri, kanan, kemudian ke kiri. Posisi garis pada neraca sejajar. Hal ini dilakukan untuk mengalibrasi neraca yang digunakan untuk menimbang. Kemudian letakkan benda yang diukur massanya pada tempat beban benda dalam neraca. Geser skala mulai dari skala yang besar. Jika panahnya sudah berada di titik seimbang 0, maka bergantian ke skala yang kecil. Jika dua garis sejajar dan neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Berikut adalah hasil pembacaan pada skala neraca Ohaus. Stopwatch. Stopwatch merupakan alat ukur waktu yang memiliki ketelitian 0,1 sekon. Cara membaca stopwatch. Pertama-tama perhatikan jarum pada lingkaran kecil pada gambar menunjukkan angka 5 yang berarti angka 5 menit, di mana lingkaran kecil menunjukkan menit. Kemudian perhatikan jarum pada lingkaran kecil. Pada gambar menunjukkan angka 15 yang berarti 15 detik, di mana lingkaran besar adalah penunjuk detik. Hasil bacaan dari stopwatch yaitu X menit tambah X detik, yaitu 5 menit tambah 15 detik sama dengan 5 menit 15 detik atau 315 detik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sebuah pengukuran ada yang dinamakan dengan ketidakpastian pada hasil pengukuran. Nah, ketidakpastian ini disebabkan oleh beberapa kesalahan. Ada 3 kesalahan yang menyebabkan ketidakpastian pada hasil pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan umum. Kesalahan umum adalah disebabkan yaitu pada keterbatasan pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini terjadi karena kurangnya keterampilan dalam menyusut atau memakai alat. Kemudian yang kedua adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan yang di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja dari alat. Seperti contohnya kerusakan alat dan juga perubahan suhu dan kelembaman. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kesalahan acak, merupakan kesalahan yang terjadi secara tak terduga serta sebab dan akibat yang ditimbulkan tidak dapat diprediksi. Pembahasan selanjutnya adalah ketidakpastian pada hasil pengukuran, yaitu pada kesalahan pengukuran tunggal dan juga ada yang dinamakan dengan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian pada pengukuran ketika melakukan pengukuran tunggal. Di sini kita akan menentukan kesalahan pengukuran tunggal dengan menentukan nilai dari ketidakpastian. Nah, ketidakpastian disimbolkan dengan simbol delta X yang dihitung dengan persamaan 1/2 dikali skala terkecil dari alat yang digunakan, di mana nantinya hasil pengukuran ditulis dengan persamaan X0 plus minus delta X, di mana X0 adalah
hasil pengukuran itu sendiri, dan delta X adalah nilai dari ketidakpastian. Ada pula yang dinamakan dengan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif dicari dengan menggunakan persamaan delta X per X0 dikali dengan 100%, di mana delta X merupakan ketidakpastian itu sendiri dan X0 adalah hasil pengukuran sebenarnya. Nah, kita masuk pada contoh soal yang diambil dari mikrometer sekrup atau alat ukur yang digunakan pada kesalahan pengukuran tunggal, yaitu mikrometer sekrup. Soalnya, tentukan hasil pengukuran dan ketidakpastian dari pengukuran di samping. Nah, pada gambar di samping, yaitu gambar mikrometer sekrup, skala utama yang ditunjukkan pada mikrometer sekrup adalah 5,5 mm, sedangkan skala nonius menunjukkan angka 26. Nilai skala nonius dapat ditentukan dengan nilai yang ditunjukkan pada angka 26 dikali dengan skala terkecil pada mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm, sehingga didapat nilai 26 mm. Hasil dari pengukuran mikrometer sekrup yaitu 5,5 mm ditambah 0,26 mm sama dengan 5,76 mm. Nilai dari hasil pengukuran sebenarnya adalah 5,76. Namun nilai ini belum tentu benar, maka dicari nilai ketidakpastiannya, yaitu dengan menggunakan persamaan ketidakpastian, yaitu delta X sama dengan 1/2 dikali skala terkecil. Adapun skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01, sehingga 1/2 dikali 0,01 sama dengan 0,005 mm. Nah, hasil pengukuran ditulis dengan menggunakan persamaan X0 plus minus delta X, sehingga hasilnya adalah 5,76 plus minus 0,005. Sedangkan ketidakpastian relatif dihitung dengan menggunakan persamaan delta X per X0 dikali 100%. Nilai dari delta X sama dengan 0,005, sedangkan X0 nilainya 5,76. 0,005 bahagi 5,76 diperoleh nilai 0,006, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga nilai akhirnya adalah 0,6. Kesimpulan, ilmu fisika tidak dapat dipisahkan dengan pengukuran. Keduanya berjalan secara bersamaan. Dalam pengukuran terdapat ketidakpastian pengukuran. Oleh sebab itu, perlu adanya kecermatan dan ketelitian dalam pengukuran sehingga mampu meminimalisir ketidakpastian pengukuran yang terjadi.